Kita akan membahas mengenai self-esteem, yang jika diterjemahkan biasanya menggunakan istilah harga diri. Ini adalah suatu konsep yang menggambarkan keseluruhan pendapat seseorang mengenai dirinya sendiri. Saya akan membagi penjelasan tentang hal ini ke dalam 3 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian self-esteem, faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem, serta ranah-ranah yang terpapar self-esteem. Di video kedua, saya akan menjelaskan mengenai 3 tipe self-esteem berikut ciri-cirinya, sedangkan di video ketiga, saya akan menjelaskan mengenai cara-cara memiliki self-esteem yang sehat. Kita mulai dengan video pertama ya. Dalam psikologi, istilah self-esteem digunakan untuk menggambarkan perasaan subjektif seseorang tentang nilai atau harga pribadinya secara keseluruhan. Dengan kata lain, self-esteem didefinisikan sebagai seberapa besar Anda menghargai, menyetujui, dan menyukai diri sendiri, termasuk kemampuan dan keterbatasan Anda. Self-esteem atau harga diri cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu, tergantung pada keadaan Anda. Adalah normal untuk melewati saat-saat ketika Anda merasa sedih tentang diri sendiri dan saat-saat ketika Anda merasa baik tentang diri sendiri. Ketika Anda memiliki harga diri yang sehat, Anda menghayati bahwa Anda baik-baik saja, serta meyakini bahwa diri Anda layak untuk dihormati orang lain. Sementara ketika Anda memiliki harga diri yang rendah, Anda tidak menghargai pendapat atau ide Anda, serta mungkin terus-menerus khawatir bahwa Anda tidak cukup baik. Harga diri mulai terbentuk sejak usia sangat muda. Harga diri bukanlah karakteristik yang tidak dapat diubah. Keberhasilan atau kemunduran, baik pribadi maupun profesional, dapat memicu fluktuasi perasaan harga diri. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga diri, mulai dari pikiran dan persepsi Anda tentang pengalaman hidup Anda di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan masyarakat, hingga reaksi orang lain terhadap Anda, khususnya orang-orang yang dekat dengan Anda, mulai dari orang tua, saudara kandung, teman sebaya, guru, atau tokoh-tokoh penting lainnya. Bila mana Anda mengalami banyak keberhasilan dan mencapai beragam prestasi, serta menemukan dukungan, penerimaan, serta respons positif dari orang-orang yang bermakna untuk Anda, maka harga diri Anda akan cenderung sehat. Sebaliknya, ketika lebih banyak kegagalan atau ketidakberuntungan yang terjadi, ditambah dengan kata-kata negatif atau sikap abai dari orang-orang yang penting bagi Anda, khususnya ketika Anda membutuhkan mereka, maka kemungkinan besar Anda akan berjuang dengan harga diri yang buruk. Di samping itu, status sosial ekonomi serta peran Anda di dalam masyarakat juga menjadi salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan. Anda yang berasal dari status sosial ekonomi yang baik dan mendapatkan peran penting dalam masyarakat berpotensi memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan Anda yang berasal dari kondisi sosial ekonomi yang kurang beruntung. Pesan media yang positif serta tidak adanya diskriminasi yang menimpa Anda juga berpotensi membentuk harga diri Anda menjadi lebih sehat. Sebaliknya, jika Anda dibombardir dengan pesan media yang miring, disertai dengan tindakan diskriminatif dalam segala wujudnya, maka Anda perlu berjuang lebih keras untuk mencapai harga diri yang sehat. Tak kalah pentingnya, kondisi fisik Anda, usia, serta penyakit, disabilitas, atau cedera yang pernah atau sedang Anda alami, sedikit banyak akan mempengaruhi harga diri Anda juga. Anda yang berada dalam keadaan sehat dan sejahtera lebih mudah mempertahankan harga diri yang sehat, sementara Anda yang berjuang dengan kondisi fisik yang lemah atau mengalami keterbatasan fisik karena cedera atau bawaan lahir, akan menghadapi tantangan yang lebih besar untuk memperoleh harga diri yang sehat. Pertanyaannya sekarang, di dalam hal apa saja harga diri berperanan penting? Pertama, di dalam penampilan dan kemampuan fisik.
Orang dengan harga diri yang sehat memiliki tingkat kebugaran yang lebih tinggi dan citra tubuh yang lebih positif. Mereka juga cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih menyukai aktivitas olahraga dan kegiatan dengan teman sebaya. Sebaliknya, mereka dengan harga diri yang rendah cenderung menghindari aktivitas fisik, sehingga berpotensi mengalami penambahan berat badan yang kurang terkendali, yang pada akhirnya makin menyebabkan mereka merasa rendah diri karena ada masalah dengan penampilan fisik, citra tubuh, dan berat badannya. Kedua, di dalam kinerja akademik. Individu dengan harga diri yang sehat berpotensi lebih besar untuk menghasilkan kinerja akademik yang lebih baik. Dia lebih memahami potensinya dan terinspirasi untuk menghadapi tantangan baru, sehingga akan bertahan dalam mengerjakan tugas-tugas dan ujian akademik yang terkesan sulit. Sebaliknya, mereka dengan harga diri yang rendah akan lebih sering menemui kegagalan dan kendala dalam kinerja akademik, walaupun mereka memiliki kemampuan yang memadai secara intelektual. Ketiga, di dalam kemajuan karir. Individu dengan harga diri yang sehat cenderung menerima tawaran pekerjaan dan mengalami kemajuan karir yang lebih besar. Sebaliknya, mereka dengan harga diri rendah kurang yakin dengan kemampuannya untuk membuat keputusan. Alhasil, keputusan yang berkaitan dengan karir dan intensitas mencari pekerjaan juga akan mengalami kendala. Keempat, di dalam kualitas hidup. Orang dengan harga diri sehat akan menjalani hidup dengan sikap dan pandangan yang positif. Kualitas hidup mereka tentu akan lebih baik. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa diri mereka cukup berharga dan pantas dihargai sesama. Sebaliknya, orang dengan harga diri rendah cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Mereka akan mudah meragukan diri sendiri serta kurang yakin bahwa mereka cukup baik untuk sesuatu yang berharga. Alhasil, mereka merasa sulit untuk mengejar tujuannya. 5. Di dalam relasi sosial. Orang dengan harga diri yang sehat akan berusaha dan terbiasa menjalin hubungan yang sehat dengan sesamanya, tidak membiarkan dirinya direndahkan orang lain atau diperalat orang lain. Sebaliknya, orang dengan harga diri rendah mengalami kendala dalam menjalin dan membina hubungan yang sehat dan sangat mungkin berusaha keras menyenangkan orang yang salah. Keenam, di dalam kesehatan mental. Orang dengan harga diri sehat akan lebih sehat mental. Kalaupun mereka mengalami kendala, mereka akan bergegas mencari bantuan untuk segera mengalami pemulihan dan keadaan yang lebih sehat sentosa. Sebaliknya, orang dengan harga diri rendah terkait dengan banyak masalah kesehatan mental, di antaranya kecemasan, depresi, hingga ada kecenderungan bunuh diri, kecanduan obat-obatan dan alkohol, atau mengalami gangguan makan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan penjelasan mengenai tipe-tipe harga diri. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.